Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita tetap terus menjadi berkat. Kita tetap terus mempermuliakan nama Tuhan, pakai kehidupan kita selagi masih sempat untuk melakukan apa yang baik buat semua orang, memberitakan firman Tuhan di mana-mana tempat Tuhan percayakan kita berada. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini juga saya berharap setiap umat Tuhan bagikan kembali renungan singkat ini sehingga yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, bahkan yang belum mengenal Yesus juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui apa yang bisa kita bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena setiap hari tatkala kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibangkitkan kembali pengharapan kami. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Dan firman-Mu yang terus membersihkan hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari berkat karena kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah atas kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percayanya. Itu sebabnya ayat tersebut memberikan kita kepastian, kekokohan dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang hari-hari ini berubah-ubah ya. Manusia berubah, situasi keadaan berubah, namun iman dan kepercayaan kita tidak boleh berubah. Sama-sama bilang sama saya, iman dan kepercayaan saya nggak boleh berubah. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Kristus dapat diandalkan. Amin. Kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama dari peristiwa atau kehidupan dari seorang bapak orang beriman, yaitu Abraham. Di dalam Roma pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan ayat 19 terlebih dahulu dari Roma pasal 4. Iman Abraham tidak menjadi lemah, ya kan? Sekalipun apa dikatakan? Ia mengetahui, ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sampai di sini dulu sebelum lanjut di ayat 20. Saudara dikasih dalam Tuhan, Abraham mendapat janji oleh Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tetapi kenyataannya, ini dia. Seringkali kita bertolak pada kenyataan kan, bukti, perlu ada bukti gitu. Pada kenyataannya apa? Abraham lihat, Abraham tahu, Alkitab katakan Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, hampir 100 tahun saudara. Dan bukan saja tubuhnya lemah, istrinya pun yang kata Tuhan akan keturunan yang akan datang dari Sarah. Ini istrinya apa? Sarah ini rahimnya telah tertutup saudara. Jadi Abraham tahu nih udah gak ada dasar untuk bisa percaya. Istilahnya semua pintu udah tertutup gitu. Kalau bahasa kita gitu sehari-hari, semua pintu ini udah tertutup loh pendeta. Saya gak bisa berjuang dari sini, udah ketutup. Tapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Abraham di ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Tetapi terhadap janji Allah, garis bawahi, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dengan kata lain begini, oke, saya melihat keadaan saya nggak bisa harapkan. Situasi keadaan yang saya lihat dengan mata jasmani saya, waduh saya udah nyerah. Tetapi ada satu yang membuat dia tetap terus berharap, yaitu apa? Janji Allah. Firman Tuhan bilang tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, saya percaya selama kita hidup di muka bumi ini ada banyak hal yang kita ingin terjadi dalam hidup kita. Kita doakan. Kita doakan, kita gumuli. Tetapi pada kenyataannya kita lihat tapi kayaknya seakan-akan tuh gak mungkin gitu loh. Ya kan, seakan-akan kayaknya gak bisa gitu terjadi. Mau melangkah ini susah, mau buat ini gak bisa, lakukan itu kayaknya mustahil.
Tapi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, dari kisah Abraham. Dari kisah Abraham kita diingatkan bahwa ketika semua pintu tertutup, semua keadaan sulit, maka yang perlu dan patut kita kuatkan adalah iman terhadap janji Allah. Sama-sama bilang sama saya, iman terhadap janji Allah. Amin. Itu sebabnya kenapa Alkitab ajarkan kepada setiap kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, kita perlu tetap juga baca Alkitab, karena dalam Alkitab, di dalam firman Allah ini, kita menemukan begitu banyak janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi, engkau sedang mengalami kekhawatiran dengan situasi yang menakutkan, please baca kembali firman Tuhan. Engkau akan diingatkan janji Tuhan yang segar, yang membuat engkau mendapatkan kembali pengharapan, yang memberikan engkau kembali kekuatan untuk tetap terus percaya. Lihat kisah Abraham. Abraham mendapati hidupnya udah gak mungkin menghasilkan keturunan. Yes, secara fisik gak mungkin. Demikian pula istrinya Sarah, secara fisik gak mungkin. Tetapi ternyata ada pandangan yang lain yang Abraham lakukan sehingga akhirnya terjadi apa yang tidak mungkin itu. Apa itu? Yaitu dia berpegang pada janji. Manusia berjanji bisa berubah-ubah, saudara. Tetapi ketika Allah berjanji melalui firman-Nya, Alkitab jelas mencatat, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil. Sama-sama bilang sama saya, berhasil dalam apa yang Ia suruhkan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, engkau yang mungkin hari-hari sedang mentok. Engkau seorang pengusaha, engkau seorang pebisnis, engkau seorang ibu rumah tangga yang berharap pemulihan terjadi dalam rumah tanggamu. Engkau seorang pekerja, engkau seorang suami, seorang orang muda. Apapun keadaan yang engkau sedang hadapi hari-hari yang kau lihat mustahil, Pak, gak mungkin, Pak. Ketahuilah, kemustahilan, ketidakmungkinan itu hanyalah bagian kita. Tetapi bagian Tuhan selalu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Nah, itu sebabnya fokus kita bukan kepada masalahnya sekarang. Fokus kita bukan kepada jalan tertutupnya sekarang. Fokus kita kembali kepada janji Allah. Sama-sama bilang sama saya harus fokus kepada janji Allah. Berdasarkan apa? Iman. Nah, saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo bangkitkan imanmu di hari-hari terakhir ini. Ya, kuatkan, teguhkan imanmu di hari-hari terakhir ini. Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut. Seringkali yang kita dengar membuat kita khawatir. Tapi please, tutup mata jasmanimu, buka mata rohanimu. Tutup telinga jasmanimu, buka telinga rohanimu terhadap firman Tuhan. Maka saya pastikan engkau akan berjalan dalam kemustahilan. Engkau akan berjalan dalam mujizat Allah. Karena hidup orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Hidup orang percaya ditentukan oleh apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Perbanyak untuk engkau mengetahui janji Tuhan. Dan semua sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang tinggal kita imani apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupku ya. Oh, aku percaya aku akan diangkat Tuhan naik dan bukan turun. Oh, aku percaya aku akan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Oh, aku percaya 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, tapi itu tidak akan menimpaku sebab tangan Tuhan yang kuat melindungiku. Oh, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Pegang itu janji Allah dalam hidupmu. Sekalipun keadaan seringkali menakutkan kita, hiduplah dengan imanmu, bukan dengan apa yang kau lihat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Hamba bersyukur, berkat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan selalu masih ada Tuhan dalam hidup kami. Kami masih punya Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil masih sangat mungkin untuk terjadi dalam hidup kami. Karena kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa berkat firman-Mu menjadi kekuatan pengharapan buat setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga hari-hari ini anak-anak Tuhan secara khusus mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati mereka, beri pengharapan mereka kembali. Bangkitkan iman mereka. Sehingga kami melihat janji Allah digenapi atas hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, beri kekuatan yang lemah. Pulihkan yang terluka di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan baik. Karena Tuhan baik, Dia akan melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Bukalah mata imanmu dan hiduplah dengan imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita.